ribut yang terjadi saat ini di belahan dunia sebelah Rusia sana dengan Ukraina yang menyebabkan NATO menurunkan bantuannya 100 jet tempur. Amerika menggelontorkan bantuan alutsista dan perlengkapan senjata-senjata berat. Negara-negara Eropa berlomba-lomba memberikan bantuan, mengecam, resolusi PBB pun keluar. Intinya mengutuk agresi Rusia. Lalu tanggapan Presiden Rusia santai, Vladimir Putin berkata, bila hari ini saya melakukan hal ini, kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama kepada Israel yang sudah sekian lama melakukan kejahatan kemanusiaan di Israel sana? Mereka merampok, menjarah, menjajah penduduk asli Palestina. Beliau juga berkata, jangan ikut campur di urusan kami. Ukraina bagi Rusia adalah strategis. Bila Ukraina jatuh dan bergabung ke dalam NATO, maka Barat dengan leluasa akan membuat pangkalan militer terbesarnya, dan ini bisa membahayakan Rusia kapan saja. Sementara antara Rusia dengan Amerika dan Eropa, musuh abadi yang tidak akan pernah bertemu. Hadirin yang kami muliakan, pertempuran yang sengit tidak berimbang terus berlangsung. Bila semula Vladimir Putin mengatakan 4 hari ibu kota Kiev sudah jatuh, ternyata di hari ke-13 sekarang ini masih belum jatuh. Perang kota pun, strategi perang kota pun dilaksanakan. Mengalahkan dan dikalahkan, membunuh dan dibunuh sudah makin garang dan panas di sana. Bapak Ibu, apa hubungan pengajian kita ini dengan urusan Rusia? Apa hubungannya? Hari ini orang sibuk memberitakan ceramahnya Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein seorang cendekiawan muslim yang sangat getol memantau perkembangan politik dunia dan perkembangan kondisi dunia akhir zaman. Dan beliau berani menjelaskan, menerangkan kajian-kajian akhir zaman yang walaupun melawan arus dengan kajian para ulama ahlus sunnah wal jamaah qudama dan hadis, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama terkini yang sepakat begini oleh Syekh Imran Hussein diselisihinya. Dia tidak setuju dan dia berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang unik, spektakuler, penuh dengan takwil, dialih-alihkan maksudnya dengan, atau ditakallufkan, dipaksa-paksa maksudnya dengan kondisi yang ada sekarang. Contoh, beliau Syekh Imran Hussein ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau ya. Beliau tetaplah orang yang layak kita berikan rasa hormat kita. Tetapi pandangan-pandangannya yang berbeda dengan ijma' para ulama salaf, ini wajib kita jelaskan. Ketika sudah terjadi ijma', maka tidak boleh lagi ada ijtihad yang didengarkan atau diikuti. Dalam hal ini, Syekh Imran Hussein masih banyak yang terlalu berani menerobos, ya, terlalu berani melanggar rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, Dajjal muncul di akhir zaman. Dalam hal ini beliau sepakat. Tetapi Dajjal yang disepakati, yang diijma'i oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mulai dari zaman sahabat sampai hari ini, yaitu berwujud sesosok manusia lelaki dari keturunan Adam yang punya ciri fisik begini, kata Rasulullah, rambutnya begini, wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, warna kulitnya begini, gombur tubuhnya seperti ini, cara berjalannya begini, dan begini, yang diuraikan secara rinci oleh Rasulullah oleh Syekh Imran Hussein. Katanya itu bukan wujud manusia. Jadi dia berbeda dengan arus para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berani mengatakan Dajjal itu adalah PBB. Dajjal itu adalah sistem yang pada hari ini mencengkram dunia.
Jadi Dajjal itu sesungguhnya sudah ada. Ini diantara kontroversialnya pandangan beliau. Sebagaimana beliau juga meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW, matahari nanti terbit dari arah barat di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Oleh Syekh Imran Hussein, dia terobos lagi yang ini. Dia langgar lagi rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau berkata, matahari terbit dari barat itu bukan fisik matahari sekarang yang menerangi bumi yang akan terbit dari sana, bukan itu maksudnya. Kata beliau adalah, maksudnya adalah nanti Islam akan bangkit dari barat. Bagaimana di dunia barat, di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Perancis, di mana-mana Islam mulai menjadi agama yang digemari. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di Inggris saja coba lihat bagaimana ribuan gereja hari ini berubah menjadi masjid. Bahkan itu pun masih tak muat jalan-jalan raya menjadi tempat solat umum. Masya Allah. Dan dengan itu beliau mengatakan bahwa matahari yang terbit dari sebelah barat itu maksudnya adalah Islam itu bangkitnya dari barat di akhir zaman. Itu pikiran yang beliau utarakan dalam kajian-kajiannya. Jadi dalam hal ini beliau memang sangat percaya diri menyampaikan perkara ke perkara, walaupun sekali lagi berbeda dengan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun analisa-analisa yang beliau utarakan tentang konspirasi akhir zaman segala macamnya cukup menarik, ilmiah, namun sekali lagi selama itu bertentangan dengan poros utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni bersatunya pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, sekarang, maka ini jelas tidak dapat kita jadikan sebagai pegangan. Kita tidak boleh melirik lagi. Bila sudah terjadi ijma', maka kita tidak boleh lagi melirik kepada ijtihad pribadi-pribadi yang ada. Begitu Bapak Ibu. Kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, matahari yang terbit di akhir zaman dari arah barat betul-betul matahari yang hari ini menerangi bumi kita, dan itu tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan dengan makna-makna yang lain, begitu ya. Sebagaimana Dajjal yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sosok manusia di akhir zaman, di mana iblis akan berkolaborasi dengannya. Seluruh setan-setan dari bangsa jin diajak tunduk kepadanya. Kemudian seluruh setan-setan yang ada itu seluruhnya tunduk kepada perintahnya. Dia adalah manusia, itu ijma' para ulama. Sementara beliau mengatakan ini adalah PBB. Ya, Dajjal itu sekarang sudah ada, dan dianya adalah Amerika pada hari ini, sistem global pada hari ini, dan seterusnya. Jelas ini berbeda dengan arus ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini saya mesti menyebutkan nama dan figur beliau. Sebab kenapa? Dalam kasus Rusia sekarang, ceramah-ceramah beliau di berbagai channel-channel YouTube bermunculan, di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rum di akhir zaman itu adalah Rusia. Ini pandangan beliau ya. Ada seorang bapak-bapak yang berkata, dan nampaknya beliau adalah orang yang cukup berpendidikan. Beliau berkata, ada satu hal yang mungkin kita kurang sependapat Buya, katanya. Oh, tidak apa-apa, kata saya. Berbeda pendapat tidak ada masalah. Sebagaimana setiap manusia juga berbeda dalam pendapatan. Berbeda dalam pendapatan dan juga berbeda dalam pendapat itu masalah yang normal. Sekarang apanya berbeda? Buya, katanya, saya setuju dengan Syekh Imran Hussein bahwa Ar-Rum di akhir zaman yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rusia sekarang. Saya katakan pada beliau, tidak masalah Pak. Tidak perlu kita harus memperuncingkan, memperdebatkan. Berbeda dalam masalah ini tidak apa-apa. Toh pada akhirnya fakta dan kenyataanlah yang akan berbicara nanti. Sekarang kita tidak bisa bersitegang pendapat bahwa yang benar adalah kami, yang salah adalah beliau. Bahwa yang benar adalah beliau, yang salah adalah kami. Sekarang ini tak bisa. Kenapa? Ini seluruhnya masih asumsi. Ini seluruhnya yang kita pandu, yang kita ini dipandu hanya oleh adanya hadis-hadis Nabi yang terang, dan cukup kita berpegang pada hadis Nabi yang terang, sahih, kuat, maka dengan itu saja kita berpegang. Selebihnya faktalah yang akan membuktikan mana yang benar. Begitu Pak. Sama juga ada beberapa teriakan-teriakan yang cukup kuat hari ini, mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul pas di tengah-tengah perang dunia ketiga. Begitu gagahnya
kelompok-kelompok yang berkata Imam Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah perang dunia ketiga. Ini perang Rusia-Ukraina ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita dengar TV One juga bertubi-tubi mengikuti dan menyiarkan terus perkembangan perang Rusia-Ukraina ini. Dan beberapa pakar berkomentar, ini akankah menuju kepada perang dunia ketiga? Apalagi baru-baru ini Putin mengumumkan untuk kiamat, kehancuran alam semesta ini, maka Tuhanlah yang menentukannya. Tapi kalau Amerika inginkan kiamat di negerinya, itu urusan saya, kata Putin. Ya, mau kiamat Amerika di negerinya, itu urusan saya. Saya bisa kirimkan oleh-oleh yang bisa membuat mereka kiamat di sana. Dan Bapak Ibu kan tahu, 9 negara pemilik nuklir di dunia, yang terkuat, terbanyak, terhebat adalah Rusia. Rusia juga berkata, urusan yang menghukum teroris adalah Tuhan. Tetapi urusan mengirimkan para teroris kepada Tuhan adalah urusan saya, katanya. Ganas, mengirimkan para teroris kepada Tuhan itu urusan saya. Yang dimaksud teroris siapa? Yang dia maksud teroris Amerika. Yang dia maksud teroris adalah NATO. Nah, kalian kalau mau saya kirim kepada Tuhan, itu urusan saya. Sekarang moncong-moncong nuklir sudah diarahkan ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Saya tidak menginginkannya, karena akibatnya kita sama-sama tahu. Tapi kalau kalian menginginkannya, itu adalah